Nah, lanjutan ayat ini kita lihat. Lanjutan ayat ini menyatakan demikian. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina nazzal Qur'an tubdalakum. Kalau ada pertanyaan kamu yang pantas ditanyakan sewaktu turunnya Al-Quran, akan dijelaskan pada kamu. Jadi kan boleh toh? Kalau ada yang kamu tidak mengerti, termasuk nih ibu-ibu nih sekarang. Kalau ada yang tidak dimengerti menyangkut penjelasan tentang Al-Quran, tanyakan. Ada jawabannya. Paling tidak kalau tanya saya, jawabannya paling tidak saya tidak tahu. Itu sudah jawaban. Iya kan? Itu jadi kita tidak dilarang bertanya. Silahkan, di dalam Al-Quran penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Yas'alunaka, yas'alunaka. Tapi ada pertanyaan yang tidak dijawab. Yas'alunaka anir ruh. Iya. Itu kamu tidak bisa ngerti. Itu urusan Tuhan. Yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya kepada kamu, kenapa bulan itu terlihat kecil, besar, 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 purnama, kecil lagi. Kenapa begitu? Itu tidak dijawab. Tapi diberi jawaban yang lebih bermanfaat. Qul hiya mawaqitul linnas. Itu adalah waktu-waktu buat manusia. Apa maknanya? Antara lain maknanya, kamu itu, umur kamu itu, usia kamu itu seperti bulan. Kamu itu tadinya tidak ada. Terus kecil. Terus besar, besar. Setelah sempurna, bagaimana? Turun. Menciut. Sekarang bulan kecil ya. Iya. Nanti tidak ada. Tapi bulannya yang tidak ada itu hanya tidak ada yang dilihat. Tapi sebenarnya ada kan? Begitu juga manusia. Dia tidak ada di pentas bumi ini. Kita tidak lihat lagi. Tapi dia ada. Hanya tidak terlihat. Jadi pertanyaan boleh. Tetapi pilihlah pertanyaan yang bermanfaat. Karena tidak ada gunanya kita tahu yang tidak ada manfaatnya. Saya biasa itu kalau ibu-ibu itu tanya, oh itu dia, itu artis itu pakai baju apa toh? Warnanya apa? Untuk apa tahu? Si banyak yang lain. Oke, kita kembali kepada ayat kita. Afallahu anha. Yang lalu sudah, Tuhan maafkan. Tidak apa-apa. Kamu bertanya hal-hal yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, yang sudah-sudahlah. Yang akan datang mulai dengan pertanyaan yang memang benar-benar kamu butuhkan. Itu pertanyaan. Permintaan juga begitu. Terkadang kita minta sesuatu yang tidak itu ada permintaan yang dikabulkan tetapi membahayakan. Jangan minta. Bisa jadi kalau Anda minta, membahayakan Anda. Ada seorang sahabat Nabi minta kepada Nabi, doakan saya biar kaya. Udahlah, rezekimu yang cukup-cukuplah. Hendak Nabi doakan saya mau kaya. Betul, oke. Nabi doakan, dia kaya raya. Tapi begitu dia kaya raya, dia sudah tidak pergi sholat jamaah. Begitu sudah lupa sholat, sudah tidak bayar zakat. Nah, itu permintaan yang tidak pada tempatnya. Iya, baik. Seperti yang tadi Pak Quraish Shihab sampaikan, bahwa jika ada yang ingin bertanya, Pak Quraish Shihab insya Allah akan menjawab ya Pak ya. Ya kan, itu pemirsa, kami akan memberikan kesempatan bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang hadir di sini untuk bertanya langsung pada Pak Quraish Shihab. Tapi tahan dulu karena kami akan break. Karena itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Ya, alhamdulillah pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Sekarang sudah segmen 4, berarti saya akan memberi kesempatan pada ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini untuk bertanya langsung pada Pak Quraish Shihab. Pertanyaan pertama langsung saja Ibu dari, ya silakan. Pertanyaan saya, bagaimana usaha dan upaya kita untuk mencapai ulul albab? Terima kasih. Mencapai derajat ulul albab ya. Begini dulu Bu, kita lihat dulu apa sih artinya ulul albab.
ulul albab itu bentuk jamak katanya, ulu wali pemilik. Wali itu artinya pemilik. Ya. Albab itu bentuk jamak dari lub. Lub itu saripati. Saya akan berikan gambaran. Kalau kita punya jeruk atau kacang. Kacang itu ada kulitnya. Di dalam kulitnya ada isinya. Di dalam isinya ada lagi inti dari kacang itu. Iya. Nah, intinya itu lub namanya. Nah, persoalan yang dihadapi ada kulitnya. Anda boleh jadi hanya tahu lahirnya saja, baru tahu kulitnya. Anda tidak bisa tahu intisari dari suatu kacang itu kecuali kalau buka kulitnya, buka isinya di dalamnya. Jadi orang yang tahu di dalamnya itu pasti tahu isinya, pasti tahu kulitnya. Orang yang hanya tahu kulitnya belum tentu tahu isinya. Nah, ulul albab adalah orang-orang yang memahami persoalan sampai intinya, sehingga pikirannya itu tidak diliputi oleh kulit, oleh kerancuan akibat kulit. Kelihatannya kulitnya masih bagus, isinya jelek. Bisa juga kulitnya udah jelek, isinya bagus. Ya. Nah, itu. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama ada cara yang biasa. Gunakan semua alat yang dianugerahkan Allah untuk mendapatkan ilmu. Apa itu? Akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu tidak mengetahui sesuatu. Faja'ala lakumus sam'ah, pendengaran. Dengar yang baik. Pilih-pilih yang didengar. Sama. Wal absara, mata, pikiran. Ada lagi yang penting, hati. Bersihkan hati. Itu cara. Kenapa harus membersihkan hati? Karena ada pengetahuan yang diperoleh tidak melalui mata, tidak melalui telinga, tetapi langsung Allah campakkan ke dalam hati. Bersihkan hati, gunakan kemampuan seluruhnya, potensi yang diberikan Allah, Anda akan menjadi ulul albab. Saya kira itu singkatnya, Bu ya. Oke. Iya, baik, sudah cukup Ibu. Silakan. Kalau yang di belakang langsung diri, kalau yang di depan silakan langsung saja. Bagaimana memahami Ka'bah atau rumah Allah yang secara umum sebagai tempat tinggal? Mohon penjelasannya. Baik, ini ya. Ja'alallahu al-Ka'bata al-Baital Haram. Ya, Ka'bah itu dinamai Baitullah. Sekarang begini, kita lihat dulu. Bait itu sebenarnya pada mulanya tidak berarti rumah. Bait bata yabitu itu berarti memasuki waktu malam. Kalau malam kemana ibu-ibu? Di rumah tidur. Ke rumah. Kalau gelisah kemana? Sibuk di luar, mau tenang, kembali ke rumah. Ya kan? Iya. Oke. Itu sebabnya kembali ke rumah, ketemu bapak, ketemu ibu, ketemu anak-anak, terdapat sakinah, ketenangan. Ya kan? Itu sebabnya rumah juga dinamai maskan.